Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Libra Fatih 18. Saat ini saya akan bercerita tentang Karomah Mbah Kholil Bangkalan Madura berdasarkan buku yang berjudul Surat Kepada Anjing Hitam. Kisah tentang seorang jemaah calon haji, sebut saja namanya Abdullah atau hamba Allah, karena di dalam cerita tersebut, di dalam buku itu tidak disebutkan siapa nama tokoh ini. Abdullah ketika itu hendak berangkat ke Tanah Suci, karena saat itu sekitar abad 19 kendaraan ke sana hanya ada kapal laut. Pada hari H keberangkatan, Abdullah dan istrinya ini sudah naik di geladak kapal, sudah hendak berangkat beberapa menit lagi atau beberapa jam lagi. Tetapi kemudian si istri ini ingin dibelikan susur. Susur itu adalah rajangan tembakau yang dicampur dengan daun sirih, kapur sirih, kadang-kadang juga ditambah gampir, bahkan ditambah dengan jambe, apa bahasa Indonesia jambe itu, pinang. Pak, saya kepingin susur Pak, kata istrinya Abdullah. Belikan Pak. Oh iya dek, karena di Arab Saudi sana Abdullah meyakini tidak ada orang yang jual susur. Akhirnya Abdullah ini turun dari geladak kapal untuk mencari susur atau tembakau di sekitar pelabuhan. Akan tetapi ternyata di antara para pedagang itu tidak ada satupun yang menjual susur. Sampai pada akhirnya Abdullah ini mencari ke pasar. Di pasar tentu saja banyak penjual susur, ada beberapa, dan Abdullah membeli secukupnya sebagai bekal istrinya ketika berada di Makkah sana. Karena susur atau dalam bahasa Jawanya ngindang ini ibarat rokok bagi perempuan. Misalnya dibentuk bulatan tembakau, dibentuk bulatan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, disesap saripatinya. Orang-orang tua dulu perempuan biasanya banyak yang ngindang atau nyusur ini. Setelah tembakau didapatkan oleh Abdullah, Abdullah kembali ke pelabuhan. Akan tetapi sesampai di pelabuhan, kapal yang akan ditumpangi oleh Abdullah itu sudah berangkat dan istrinya berada di sana sendirian. Tentu saja Abdullah frustasi karena sudah bisa dipastikan nasib istrinya akan terlunta-lunta, bahkan bisa pulang tinggal lama ketika berangkat ke Arab Saudi seorang diri. Bisa tersesat atau hal-hal buruk lainnya akan bisa menimpa istrinya. Di tengah frustasinya itu, tiba-tiba Abdullah dihampiri oleh seorang lelaki asing. Ada apa Pak? Katanya. Saya ketinggalan kapal Pak, jawab Abdullah. Sudah, San, minta tolong ke Mbah Kholil. Abdullah heran, kenapa harus meminta tolong ke Mbah Kholil atau Kiai Kholil? Karena masih ragu Abdullah, orang asing itu kembali lagi, sudah, ayo ke Mbah Kholil sana minta tolong. Akhirnya terpaksa Abdullah sowan ke kediaman Mbah Kholil dan meminta tolong. Akan tetapi Mbah Kholil menjawab, itu bukan urusan saya, itu urusan pegawai pelabuhan. Tambah frustasi Abdullah ini. Akhirnya dia kembali lagi ke
pelabuhan, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba orang asing tadi kembali menemui Abdullah. Bagaimana? Sudah ketemu Mbah Khalil? Sudah, Pak. Bagaimana jawaban Mbah Khalil? Ceritakanlah bahwa Mbah Khalil tidak bersedia membantu. Tapi orang asing itu kembali menyuruh Abdullah untuk kembali sowan kepada Mbah Khalil. Sudah, kembali ke Mbah Khalil. Akhirnya Abdullah yang sudah putus asa ini kembali lagi ke kediaman Mbah Khalil untuk meminta tolong. Tetapi sama seperti pertama kalinya, Mbah Khalil juga tidak bersedia membantu Abdullah ini. Kembali lagi Abdullah ke pelabuhan dengan frustasi yang berlipat-lipat, putus asa, memikirkan bagaimana nasib istrinya dan bagaimana nasibnya sendiri yang gagal naik haji. Itu merupakan sebuah harga diri bagi orang Madura. Akhirnya yang ketiga kalinya orang asing itu kembali menghampiri Abdullah. Bagaimana, kata Mbah Khalil? Tidak bisa membantu, Pak. Sudah, kembali lagi ke sana. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya Abdullah kembali ke kediaman Mbah Khalil dan meminta bantuan solusi dari masalah yang dihadapinya. Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya ini Mbah Khalil bersedia. Baik, kalau begitu saya bantu sampean, kata Mbah Khalil. Tolong pegang itu tembakau susurnya, pegang tangan saya. Dan ada syaratnya, kata Mbah Khalil. Apa, Mbah? Sampean tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi setelah ini sebelum saya meninggal, kata Mbah Khalil. Sanggup? Iya, Mbah, sanggup, Mbah. Akhirnya Mbah Khalil menyuruh Abdullah ini terpejam, kemudian berpegang tangannya Khalil. Setelah itu Mbah Khalil memberi aba-aba, sudah, buka matamu. Setelah dibuka, Masya Allah, Abdullah ini tiba-tiba sudah berada di geladak kapalnya. Sudah berada di kapal tersebut. Kemudian dia berlari kepada istrinya untuk memberikan tembakau susur tersebut. Tapi Abdullah tidak bercerita kepada istrinya sesuai dengan syaratnya yang diajukan oleh Mbah Khalil. Dan Abdullah baru menceritakan kejadian ini dan kemudian diceritakan kepada seorang kiai di Jember, kemudian oleh sang kiai diceritakan kepada penulis buku surat kepada anjing hitam. Jadi begitulah karomah seorang wali. Dan Mbah Khalil tidak ingin masyarakat mengetahui siapa sejatinya beliau itu, dengan berpesan agar jangan menceritakan apa yang terjadi sebelum beliau